Nah, pertama yang lo lakuin suntik hormon. Minum pil KB dulu. Minum pil KB itu buat apa sih? Buat tambah hormon, membentuk ibaratnya menambah hormon perempuannya lah di badan. Dan itu betulan lu Betul kerasa? sih, betul. Badannya lebih shape-nya akan lebih seperti perempuan, terus dari segi kulitnya lebih halus, terus ya membentuk kantong payudara Oh, gitu. Baru gila, setelah gue baru tahu nih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar. Masih di spesial Ramadan, kisah bertaubat. Nah, ini episode terakhir dari spesial Ramadan karena minggu depan udah Lebaran dan pas Lebaran nanti gue akan ngobrolin tentang Lebaran aja lah. Nah, kali ini gue udah sama Abi. Ya, Nama ya. lengkapnya siapa sih, Bi? Abi Mantrana Respati. Oh, Abi Mandrana Mantrana Respati. Respati. Oke. Nah, gue tuh bingung mau present si Abi nih. Gue biar si Abi sendiri lah ya yang present. Jadi Abi ini dulunya apa Bi gue nyebutnya? Apa ya? Bisa dibilang mungkin waria bisa. Waria bisa. Ya, mungkin lebih ke waria kali ya. Lebih ke waria Karena ya. belum ada yang dirubah spesifik dari Tubuh gender secara ya. fisik ya. Enggak, maksudnya dari gendernya nggak ada yang dirubah, Iya. tapi masih baru secara fisik aja. Jadi mungkin lebih ke waria kali ya. Oke, waria. Nah, jadi Abi ini dulunya adalah seorang yang waria ya. Betul. Itu kapan pertama kali, Bi? Kalau pertama kali sebenarnya kalau dari gestur, terus dari karakter, terus itu sih udah dari kecil, Beb. Dari kecil memang bukan dididik sih lebih, tapi mungkin penerapan didikan dari orang tua tuh mungkin lebih ke arah yang feminin. Oke. Gitu karena mama itu seorang penari dan aku tuh nggak deket gitu sama bapak. Jadi nggak ada sosok figur laki-laki lah dari kecil. Tidak mendapatkan. Ada orangnya tapi nggak mendapatkan sosoknya gitu. Jadi memang dari kecil itu memang sudah dididik sama mama tuh lebih ke menari, Oke. modeling, terus yang berbau seni lah. Bukan berarti maksud yang berbau seni harus pasti seperti itu ya. Tapi memang lebih condongnya ke arah Seni yang feminin ya. feminin, betul. Maka dari itu dari kecil udah lebih nyamannya kumpul sama Cewek. cewek-cewek gitu, mainan yang memang notabene cewek-cewek itu memang mainkan gitu sampai ke bawah akhirnya sampai dewasa. Sampai beranjak dewasa itu ya dari situ beranjak dewasa itu udah mulai semakin kuat lagi, ditambah kalau udah dewasa itu faktornya ada lingkungan. Ketika udah beranjak dewasa itu semakin kuat karena lingkungan mendukung. Iya. Ada berada di lingkungan yang menganggap itu ya biasa-biasa aja, bahkan disupport gitu. Sampai akhirnya udah umur 23, 24 baru akhirnya semakin kuat lagi tuh karakternya, semakin yakin lagi akhirnya merubah lah fisiknya semuanya. Oke. Nah, tungguin. Yang lingkungan itu lingkungan apa? Lingkungan yang mendukung lo waktu itu? Iya, pertemanan sih, lingkungan pertemanan, terus juga lingkungan. Jadi teman-temannya tuh kayak waria-waria. Oh enggak, maksudnya enggak yang berkumpul sama mereka, tapi di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kerja segala macam itu memang mereka open, tapi open yang lebih ke support gitu. Oke. Dan akhirnya lo ya merasa ini aman, baik-baik aja, iya, bukan sesuatu yang salah. Betul. Jadi lebih ke kebentuk karena lingkungan betul-betul lo ya. Betul, pada saat sudah beranjak dewasa ya. Iya. Kalau di kecil mungkin lebih ke didikan orang tua kan. Iya kan itu termasuk juga lingkungan iya, kan. Benar. Nah, kemudian sampai berapa tadi umur 20-an nih? 23, 24 itu akhirnya udah berani lebih ekstrim lagi, Beb. Oh, kalau awalnya kalau yang kalau waktu kecil kan itu mainan cewek, kumpulnya sama cewek dan lain sebagainya. Kalau yang setelah itu lingkungan tuh lebih ke apa? Kerjaannya. Lebih maksudnya gimana? Yang lu bilang oh ini kayak mensupport lu sebagai waria. Oh, oke. Iya, karena setelah lulus sekolah itu akhirnya mulai masuk ke entertainment. Jadi aku tuh Bib dulu kerjanya fashion stylist untuk iklan, untuk video klip musisi,
band solo yang kayak gitu-gitu buat TVC gitu. Mulai masuk ke situ itu lumayan lama Bib, hampir 4 tahunan dari umur 18 sampai 4 tahunan tuh sampai 20 sekian. Nah, itu yang makin bikin kuat lagi karena kan memang lingkungan kerjanya dan juga memang spesifik pekerjaannya tuh memang arahnya kan ke sana gitu, berbau dengan baju, desain dan lain-lain. Itu yang kayak ngondek-ngondek gitu ya? Iya, masih kayak gitu. Masih kayak Masih gitu. gitu, tapi masih tampilannya masih cowok. Masih cowok. Masih cowok. Oh, setelah itu kemudian makin serius tuh. Makin serius, makin ekstrim Apa? lagi. Ya udah mulai yang suntik hormon, Suntik menambah hormon? hormon perempuan, Oh. minum pil KB. Itu lu juga taunya dari Ada salah satu sahabat yang memang seperti itu lingkungan juga. lagi Iya. ya, lagi-lagi lingkungan. Iya. Akhirnya kayak dikasih tahu lah kalau ini mulainya pakai ini dulu, terus seperti ini gitu. Emang bener kata Nabi ya, lingkungan itu akan membentuk lu gitu. Maka hati-hati dalam memilih lingkungan. Dan lingkungan itu bukan hanya offline sekarang tapi online. Maka hati-hati dengan apa yang lo subscribe, apa yang lo dengerin, apa yang lo like, apa yang lo komen. Udah deh lo jangan aneh-aneh, di noise aja lo dengerin BTB. Masya Allah ya, Habib. Aduh. Jadi Terus. ininya gitu ya, lingkungan ya, dikasih taunya. Nah, pertama yang lo lakuin suntik hormon. Minum pil KB dulu. Minum pil KB itu buat apa sih? Buat tambah hormon, membentuk, ibaratnya menambah hormon perempuannya lah di badan. Dan itu betulan lu Betul kerasa? sih, betul. Badannya lebih shape-nya akan lebih seperti perempuan, terus dari segi kulitnya lebih halus, terus ya membentuk kantong payudara. Gitu. Baru Gila, setelah aku baru tahu nih. Iya. Gitu. Terus baru setelah udah 3 bulanan lah pakai pil KB itu baru mulai masuk suntik hormon. Suntik hormon tuh untuk menegaskan kembali gitu. Iya, macam-macam Bib. Ada yang hormon tuh banyak. Ada yang bisa untuk ngeremukin tulang. Ngeremukin tulang maksudnya kalau cowok kan tulangan nonjol-nonjol tuh ya. Oh iya. Nah, itu bisa dibikin lentur, itu Denger ada. aja serem. Ada yang hormon memang spesifik untuk rambut, untuk kulit, Biar itu panjang ada. gitu. Ada yang memang spesifik hormon lagi untuk bener-bener yang ekstrim nambahin hormon perempuannya tuh di laki-laki tuh lebih ekstrim gitu, itu ada. Macem-macem lah Iya. sebenarnya. Ini buru-buru gua mau garis bawahi agar tidak ngasih ide Betul, kepada Anda yang betul. punya kecenderungan ke sana. Itu bahwa dalam Islam itu seorang yang mencoba menyerupai lawan jenisnya itu dilaknat oleh Nabi. Bahkan sampai detail-detail kecilnya, menyerupai tingkah lakunya, menyerupai fashionnya, menyerupai kosmetiknya, semuanya itu dilaknat oleh Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu tentang tasyabuh, menyerupai lawan jenis, itu adalah sesuatu yang terlaknat. Makanya di sini gue hadirkan Abi karena Abi nanti nih ujungnya akan cerita tentang pertobatan dia. Tapi awalnya gue pengen kalian juga tahu bahwa apa yang dilakukan itu ternyata juga negatif pada akhirnya. Betul. Nah, itu suntik hormon. Itu mahal tuh, Wi. Lumayan. Lumayan ya? Mungkin kalau kan itu seminggu tuh bisa sekali. Oh, Ya, bukan sekali. oh Seminggu bukan, sekali. seminggu sekali. Disuntik Seminggu terus. sekali. Bahkan Ih, ada yang kalau yang serius serem. ada yang ekstrim seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Sahabatku dulu sampai 3 Selama? kali. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena kan cowok tidak memproduksi hormon perempuan yang secara ekstrim gitu kan. Jadi mau nggak mau harus tetap terus. Dan efek sampingnya itu luar biasa, Bib. Setiap kali suntik itu bener-bener besoknya langsung panas dingin, gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kalau sekarang kayak COVID gitu, Bib, efeknya. Sekarang masih suka ketemu sama teman-teman masa lalu? Udah enggak. Udah enggak, lost kontak juga ya? Temennya udah berubah juga, Bib. Oh, udah berubah Udah juga berubah ya? juga. Tapi Temen-temennya gak pernah berubah. kayak ngobrol-ngobrol sama mereka gitu? Udah jarang sih. Udah Sekarang jarang? udah kerja, olahraga, pulang, udah gitu aja. Oh, kayak gitu aja ya Gitu menjalani. aja. Temennya juga udah ganti kan. Udah ganti. Lingkungannya udah beda, jadi ya udah kalau nongkrong seperlunya. Ya alhamdulillahnya Tuhan, Allah masih kasih pekerjaan yang memang sibuk banget gitu, Bib. Jadi memang dalam satu hari tuh mungkin untuk bisa nongkrong-nongkrongnya tuh sedikit lah, Bib, jarang waktunya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi sibuknya udah gitu untungnya. Tapi kalau udah sama lingkungan yang dulu udah hampir nggak pernah sih berkomunikasi. Ini bener nih, kesibukan itu penting ya, tentunya kesibukan yang positif.
Karena gue merasakan dulu di mana, di pesantren. Kalau nggak ada kesibukan, biasanya gue menyibukkan diri dengan olahraga. Pikiran tuh aneh-aneh. Kayak gue tuh kalau bengong lama di pesantren mikir, apa gue kabur aja ya? Karena kan ngerasa di sini gue gak bisa main PS, di sini nonton TV aja gak bisa. Gue tuh pikiran tuh muncul ketika gue gak menyibukkan dengan hal-hal positif. Makanya akhirnya gue di pesantren tuh memutuskan untuk bermain badminton, karena gue suka badminton sejak sebelum di pesantren, dan bikin kompetisi badminton di pesantren dan lain sebagainya. Karena itu Jadi sibuk ya. Jadi iya. kalau enggak ya benar sih, Beb. Kalau enggak, orang gabut tuh makanya begitu, Beb. iya, Ada aja. Makanya gue sering tuh ketemu orang-orang gabut yang akhirnya hate speech, nyebarin Nah, hoax di media sosial. Makanya gue selalu membayangkan orang yang mungkin berkomentar gak enak ke gue. Itu nih orang lagi pakai celana pendek di atas sofa sambil rebahan, kaos kutang, enteng jarinya, merasa bisa nge-hate orang lain. Lu bayangin aja gitu, jadi akhirnya lu gak tersinggung gitu sama orang-orang seperti itu. Dan dia itu ditutup oleh tembok virtual yang dibangun oleh imajinasinya sendiri, bahwa seolah-olah di orang itu gak bakal tahu gua. Iya, benar. Dengan bayangan seolah-olah Tuhan gak tahu sehingga gak dosa gitu. Jadi itulah ya pentingnya mengisi waktu kosong itu dengan kontemplasi, bukan dengan bengong gak jelas gitu.